Kebijakan Daniels di bidang sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. 1. Pembebasan budak. Raffles merupakan orang yang menentang perbudakan atas dasar Slave Trade Act 1807, peraturan yang diteken Parlemen Inggris untuk menghapus perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Pada masa itu, memiliki budak merupakan lambang kekayaan dan status sosial. Para budak biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar dengan harga yang beragam. Pada masa Raffles berkuasa, jumlah penduduk di Batavia dan sekitarnya sekitar 300.000 orang. 18.972 diantaranya adalah budak, yang kebanyakan datang dari Sulawesi dan Bali. Mereka yang terlibat dalam perdagangan budak tidak hanya orang Eropa, namun juga orang Tionghoa, Arab, dan pribumi. Raffles melakukan 3 langkah yang menghapus perbudakan di Batavia tahun 1812. Dia mengharuskan pemilik budak mendaftarkan budak-budaknya. Kemudian mengenakan pajak khusus sebesar $1 Spanyol kepada pemilik budak untuk setiap budak berusia di atas 18 tahun. Dan yang ketiga, menaikkan aturan larangan mengimpor budak ke Jawa sejak tahun 1813. Rencana Raffles menghapuskan perbudakan tidak semulus cita-citanya, karena harus berhadapan dengan oligarki masyarakat kolonial yang selama 2 abad lebih membentuk corak masyarakat sendiri. Para pemilik budak adalah keluarga terkemuka yang menguasai jaringan pemerintah pada saat itu. Apalagi company yang masih bermukim di Batavia masih tetap berperan dalam semua kegiatan perekonomian. Gebrakan penarikan pajak budak yang semula dimaksud untuk membatasi pemilikan budak tak berlangsung mulus. Selain itu, Raffles juga menghadapi tantangan dari raja-raja di luar Jawa yang puluhan tahun telah menyuplai budak ke Batavia. Hingga tak jarang armada laut Inggris harus berhadapan dan adu senjata dengan pelaut-pelaut Bugis, Sawu, dan lainnya. Akhirnya Raffles tak mampu melawan dan akhirnya menyerah. Hingga kemudian Raffles tak berdaya dan terpaksa menyetujui permintaan seorang sahabatnya yang bernama Alexander Hare. Sahabatnya ini membutuhkan banyak budak untuk mengurus perkebunan yang dia miliki dan cukup luas di Banjarmasin, Kalimantan. Raffles terpaksa tutup mata saat Alexander Hare mengirim 5.000 orang Jawa Tengah ke Banjarmasin. Guna memuluskan rencananya, Alexander Hare membuat dokumen seakan-akan ribuan orang Jawa yang dikirim ke Banjarmasin adalah kelompok penjahat dan gelandangan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Dan ironisnya juga, menurut Tip Hannigan dalam Raffles and the British Invasion of Java, Raffles sendiri memiliki 8 budak di rumah peristirahatannya di Bogor, Beizong. Yang ketiga yaitu peniadaan pimbeng disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam, dan rampongan. Rampongan adalah dari kata rampong yang sering diartikan sebagai rayahan atau rebutan, di mana ratusan orang berebut untuk membunuh harimau atau macan menggunakan tombak. Menurut Rahadi, waktu pertama kali diadakan rampongan macam ini dilakukan di Keraton Surakarta untuk menjamu para tamu. Pelaksanaan rampongan macan ini berada di alun-alun oleh para prajurit yang telah diperintahkan untuk menembaknya. Adegan ini dipertontonkan di umum, khususnya di wilayah keraton sebagai hiburan kepada para tamu. Hal ini berbeda dengan rampongan macan yang ada di Blitar. Perbedaannya terletak hanya pada waktunya saja. Biasanya rampongan ini dilakukan pada hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk menghibur rakyat. Pada masa pemerintahan Inggris oleh Raffles, kegiatan rampongan ini dilarang karena dianggap dapat merusak kehidupan macan sehingga membuat habitatnya semakin punah. Tradisi ini pun sekarang telah ditiadakan oleh masyarakat karena mereka sadar akan pelestarian hewan. Tetapi tradisi ini mampu memunculkan suatu pertunjukan tarian dengan tema rampongan macan. Dari berbagai kebijakan di bidang sosial, salah satu pembaharuan kecil yang diperkenalkan di wilayah kolonial Hindia Belanda adalah mengubah sistem mengemudi dari sebelah kiri ke sebelah kanan yang berlaku hingga saat ini. Juga istilah kaki lima sudah lama dikenal sebagai jalur yang digunakan pejalan kaki yang letaknya di tepi jalan. Diceritakan bahwa pada masa kekuasaan VOC membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pedestrian atau pejalan kaki yang saat ini kita beri nama trotoar. Lebar luas untuk sarana tersebut adalah 5 kaki atau 1,5 meter.
Di Jakarta, kehadiran pedagang kaki lima bermula ketika Thomas Stafford Raffles, gubernur Hindia Belanda, pada waktu itu memerintahkan sejumlah pemilik gedung di jalan raya utama untuk menyediakan ruas jalan khusus pejalan kaki yang lebarnya 5 kaki. Yang dicanangkan oleh Raffles disebut Five Foot Way, dan para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut disebut Five Foot Way Trader. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menjadi kaki lima yang seharusnya 5 kaki. Yang keempat yaitu mengubah kebudayaan mestizo. Pada mulanya, kebudayaan mestizo muncul dengan sangat alamiah. Kaum kulit putih mengawini kaum kulit berwarna, dan kebiasaan kulit putih beradaptasi kebiasaan kulit berwarna, juga sebaliknya. Selama kurang lebih 200 tahun di lapisan atas masyarakat kolonial, tumbuh kebudayaan campuran, kebudayaan mestizo, yang jadi mapan pada abad 18. Para penguasa Inggris di Nusantara mewarisi identitas kelas penguasa dari tradisi kerajaan Inggris dan sangat percaya akan superioritas kebudayaan barat. Tingkah laku mereka mengacu pada nilai-nilai mapan pria Eropa abad ke-18. Sementara itu, kehidupan pusat-pusat urban di Jawa pada masa itu didominasi oleh kebudayaan mestizo. Karena itulah orang-orang Inggris mengalami shock kultur ketika melihat tingkah laku sehari-hari masyarakat kolonial. Dalam konteks tersebut, mereka kemudian bertekad mengubah kebudayaan mestizo secara radikal. Langkah pertama pemerintahan Raffles adalah membangun lembaga-lembaga sosial yang dapat berfungsi sebagai penyalur ideologi budaya mereka. Selain melalui surat kabar, juga melalui organisasi masyarakat yang berfungsi membudayakan masyarakat kolonial melalui pergaulan sosial. Caranya yaitu dengan membuat norma-norma seperti melarang wanita mengenakan kebaya yang merupakan pakaian tipikal wanita mestizo, mengunyah sirih, duduk di lantai, makan dengan tangan, dan berdansa tanpa sepatu pada saat berpesta. Pendek kata, Raffles berusaha mengubah gaya hidup masyarakat Inggris di koloni ini dengan mengembangkan tata cara masyarakat Eropa dalam semua aspek kehidupan. Slogan seperti beauty, musik, dan wine pada masa itu sangat populer. Usaha lain yang dilakukan pemerintahan Raffles untuk merangsang minat masyarakat terhadap dunia kehidupan intelektual dan seni adalah mendirikan seminari dan sekolah-sekolah yang mencantumkan mata pelajaran berhitung, geografi, bahasa, sastra, musik, tari, dan seni rupa dalam kurikulum. Yang kelima, Raffles menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku itu diterbitkan dalam 2 bundel, volume 1 479 halaman dan volume 2 291 halaman. Buku tersebut diberi judul The History of Java. Dalam penyusunan buku ini, Raffles dibantu oleh beberapa orang. Untuk menghimpun data-data pengetahuan, Raffles mendapat bantuan dari Thomas Horsfield, seorang naturalis berkebangsaan Amerika yang telah meneliti tanaman berkhasiat medis di Hindia Belanda sejak tahun 1801. Ia juga mahir tentang geologi dan kemudian sejarah alam dan geologi. Raffles juga dibantu oleh orang-orang pribumi untuk menelaah epigrafi dan menerjemahkan naskah-naskah sastra dan sejarah Jawa. Secara khusus ia menghimpun kelompok kecil cendekia pribumi di Bogor untuk membantunya. Di antara mereka terdapat Bupati Semarang, Kiai Adipati Surya Adi Manggala, dan kedua putranya Raden Saleh dan Raden Syukur. Raden Saleh dan Raden Syukur fasih berbahasa Inggris berkat pendidikannya di Kalkuta. Sementara ayah mereka adalah seorang priai cerdas yang membantu Raffles menerjemahkan naskah Babad. Selain itu ada pula Panembahan Sumenep Natakusuma yang menguasai sejarah Jawa dan kitab-kitab Arab. Selain itu juga Raffles sering menggunakan manuskrip ringkasan sejarah susunan Middelkoop. Jacob Albert van Middelkoop adalah pegawai POC yang pertama kali tiba di Jawa pada tahun 1793. Ia bertugas di Semarang ketika mendapat tugas dari Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicholas Engelhard, untuk menerjemahkan naskah-naskah sejarah Jawa tradisional. Keteguhan Raffles menyusun sebuah buku yang dikenal sebagai History of Java merupakan warisan paling penting dari masa pendudukan Inggris di Jawa.
History of Java diakui sebagai karya monumental dan salah satu perintis studi yang serius mengenai Pulau Jawa. Di London, buku ini menjadi referensi penting bagi pasukan berani mati yang bergabung dengan EIC untuk berlayar berbulan-bulan menuju dunia timur jauh dan Asia Tenggara. Sementara itu, di kalangan peneliti dan ilmuwan, History of Java menjadi sumber studi lanjut yang sangat penting. Sebagian peneliti menemukan bahwa tujuan di balik pengerjaan History of Java adalah menyusun suatu referensi komprehensif mengenai wilayah kunci di Asia Tenggara demi kepentingan imperialisme atasan Raffles di London. Singkat kata, proses penyusunan History of Java mengandung banyak kepentingan lain di luar kepentingan ilmiah. Yang keenam yaitu Raffles aktif dan mendukung Batavian Genossive, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada tanggal 24 April 1778 berdiri Batavian Genossive van Kusteren van Wattenschappen. Adapun ide ini keluar dari Jacob Cornelius Matthias Radermacher. Lembaga tersebut berstatus setengah resmi, dipimpin oleh Dewan Redaksi. Pasal 3 dan 19 status pendirian lembaga tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugasnya adalah memelihara museum yang meliputi pembukuan, himpunan etnografis, himpunan purbakala, himpunan prahistorik, himpunan keramik, himpunan musikologi, himpunan numismatik, pening, cap-cap, dan masalah-masalah naskah, termasuk perpustakaan. Selama kolonial Inggris, nama lembaga ini diubah menjadi Literasi Society. Namun ketika Belanda berkuasa kembali diganti kembali ke nama semula. Yang ketujuh, Memorial of Sir Thomas Stamford Raffles 1824. Buku ini terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan secara terpisah. Jilid pertama lebih banyak menceritakan tentang sejarah alam atau lingkup geografi wilayah-wilayah pendudukan Inggris di Jawa dan di Sumatera. Buku kedua yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini selain membahas lingkup geografis, lebih banyak mengungkapkan ide-ide pembaharuan Raffles sebagai Letnan Gubernur Inggris untuk Malaka dan Hindia. Buku ini menceritakan diari Raffles secara pribadi yang berisi kisah-kisah perjalanannya dari Kalkuta, Malaka, Singapura hingga Kepulauan Nusantara yang meliputi Jawa, Nias, Tapanuli, dan Maluku. Buku yang ditulis dalam bentuk memoir ini menunjukkan betapa Inggris memiliki perhatian yang besar terhadap koloninya di pantai Sumatera, yaitu Bengkulu, sebuah koloni kecil yang tidak memberikan keuntungan ekonomis apapun, selain menyisakan inflasi besar-besaran dalam perdagangan lada. Raffles adalah letnan gubernur yang ditugaskan pemerintah Inggris untuk daerah Bengkulu pada tahun 1816 sampai 1824. Memoir of Sir Thomas Stamford Raffles juga memaparkan antara optimisme, harapan dan kekecewaan Raffles terhadap prospek koloni-koloni Inggris, terutama di Bengkulu dan di Singapura, setelah Inggris gagal memenangkan perebutan hegemoni koloni Jawa atas Belanda. Dalam situs Wikipedia, Kebun Raya Bogor telah ada sejak zaman Kerajaan Sunda pada awal 1400-an. Situs itu menuliskan Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan atau taman buatan yang diperkirakan telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1474-1513 dari Kerajaan Sunda. Kemudian pada masa pemerintahan Raffles mendiami Istana Bogor. Ia memiliki minat besar dalam botani. Dia tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, Weekend yang kemudian membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula Kebun Raya Bogor dalam bentuknya sekarang. Ide pendirian kebun raya bermula dari seorang ahli biologi yang bernama Abner yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal van der Capellen. Kemudian pada tanggal 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal Goddard Alexander Gerald Philip van der Capellen secara resmi mendirikan kebun raya Bogor dengan nama Lens Pantentuin de Buisson. Yang kedelapan, ditemukannya Borobudur.
Pada tanggal 3 Agustus 1812, Tan Jing-sing bertamu ke rumah residen Inggris di Yogyakarta, John Crawford, yang sedang bersama atasannya yaitu Raffles. Tan Jing-sing memberitahu Raffles dan Crawford bahwa dirinya sebagai Bupati Yogyakarta yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono III akan menggunakan nama Sekodiningrat. Sultan memberinya gelar Tumenggung, sehingga nama lengkapnya Kanjeng Raden Tumenggung Sekodiningrat. Raffles menyatakan gelar itu pantas karena Tan Jing-sing berjasa kepada Hamengkubuwono III. Dia menyerahkan surat kuasa penarikan pajak di daerah kedua kepada Tan Jing-sing. Selain itu, Raffles juga mengungkapkan ketertarikannya pada candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin menelitinya. Dia telah melihat Candi Prambanan dan akan memerintahkan Letkol Colin Mackenzie untuk meneliti dan memugarnya dengan bantuan dari Crawford. Mackenzie berpengalaman dalam hal pengumpulan data geografis, sejarah, dan artefak purbakala kala di India. Namun Mackenzie keburu kembali ke India pada tahun 1813 bulan Juli. Tan Jing-sing menanggapi minat Raffles akan candi. Tan Jing-sing mengatakan bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan bahwa di desa Bumi Segoro dekat Muntilan dia melihat sebuah candi besar. Memang kejadian ini telah puluhan tahun silam ketika mandor itu masih kecil, tulis S. Wardoyo, salah satu keturunan Tan Jing-sing, dalam biografi Tan Jing-sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta. Raffles langsung tertarik dan meminta Tan Jing-sing pergi ke Bumi Segoro untuk melihat keberadaan candi tersebut. Kemudian Tan Jing-sing bersama mandornya Rahmat dan Paimin penunjuk jalan berangkat menuju Bumi Segoro. Sepulangnya melihat candi, Tan Jing-sing membuat peta lokasi Borobudur dan menulis secara singkat laporan pandangan mata tentang keadaan sekeliling candi. Dalam suratnya dia mengusulkan supaya diperkenalkan membersihkan pepohonan dan semak belukar di sekitar candi, serta membuat akses jalan menuju candi supaya tim yang akan dikirim Raffles tidak kesulitan dalam menelitinya. Laporan itu dikirim kepada Raffles di Batavia. November 1813, Raffles mengirim surat kepada Tan Jing-sing. Dia mengizinkan Tan Jing-sing untuk membersihkan hutan belukar yang menutupi candi dan membuat jalan menuju candi. Dia kemudian ingin bertemu dengan Tan Jing-sing di Semarang pada tanggal 12 Januari 1814. Setelah itu, dia dan tim ahli purbakala akan meneruskan perjalanannya ke Bumi Segoro. Semarang, Tan Jing-sing diperkenalkan kepada Mayor Herman Christian Cornelius, arkeolog berkebangsaan Belanda, dan ketiga stafnya. Raffles tidak bisa ikut dengan rombongan karena harus segera ke Surabaya. Keesokan harinya, Tan Jing-sing bersama Cornelius dan stafnya bertolak ke Bumi Segoro. Tan Jing-sing meminta Rahmat dan Paimin mengerahkan penduduk untuk memperluas areal yang dibersihkan sampai 50 meter. Setelah pekerjaan itu selesai, Cornelius dan stafnya mulai bekerja melakukan pengukuran dan membuat gambar. Cornelius menargetkan pekerjaannya selama 2 bulan. Frederick Coyet boleh jadi orang pertama yang mengunjungi Borobudur pada tahun 1733 dan mencuri sejumlah patung. Begitu pula dengan Raffles yang berperan dalam menugaskan Cornelius dan stafnya untuk melakukan penelitian di Candi Borobudur. Namun, pembuka jalan pertama ke Borobudur adalah seorang Bupati Yogyakarta, Tan Jing-sing, yang bergelar Tumenggung Sekodiningrat bersama Rahmat dan Paimin serta penduduk setempat. Raffles tercatat memang menemukan salah satu jenis spesies dari bunga bangkai pada tahun 1818. Namun, jenis bunga bangkai yang ditemukan bernama Latin Rafflesia arnoldi. Sebelumnya, seorang ahli bedah dan peneliti asal Prancis, Louis Auguste Deschamps, lebih dulu mempelajari dan meneliti flora di Hindia Belanda pada tahun 1791 sampai 1794. Dalam buku The East India Company dan The Natural World, Deschamps pertama kali menemukan jenis spesies bunga bangkai yang dikenal dengan Rafflesia Padma. Ketika saat perjalanan kembali ke Belanda pada tahun 1798, kapalnya ditangkap oleh militer Inggris, sementara semua dokumen dan penemuannya itu disita pada tahun 1803 dan tidak dipublikasikan ke publik hingga tahun 1954 setelah dipamerkan di Natural History Museum London, Inggris.
Harmony Club merupakan gedung pesta mewah pada abad ke-19 di Batavia yang memiliki gaya arsitektur Eropa pada struktur bangunannya. Harmony Club dibangun sejak zaman masa Gubernur Jenderal Daniels dan diteruskan pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles dan diresmikan pada tanggal 18 Januari 1815 oleh Raffles. Demikianlah kebijakan-kebijakan Daniels yang pernah dilakukan pada masa kekuasaannya. Kita lanjut akhir dari kekuasaan Inggris di Nusantara dan dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme Inggris di Nusantara.